bahas bagaimana perusahaan sebesar ini bisa mem-PHK karyawannya yang 8 tahun mengabdi. Hanya lewat sekali rapat. Iya, sekali rapat. Informasi seputar PHK karyawan Shopee pun mendominasi perhatian publik. Sebab prosesnya yang berlangsung cukup singkat. Salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Terlihat keren, tapi ada cerita kelam di balik meja-meja kantornya. Lu kerja selama 8 tahun, nggak pernah neko-neko, loyal, tapi hari ini lu harus dipecat. Bukan karena lu salah, tapi karena angka. Bayangin lu mulai kerja di Shopee dari awal perusahaan ini berdiri, naik turun bareng, nggak ikut keluarga liburan demi ngejar target. 8 tahun tuh nggak sebentar, tapi tiba-tiba lu ada panggilan rapat dan di sana diumumkan, maaf, Anda kami PHK. Ada email dari HR terkait invitation town hall dengan lead-nya masing-masing lah, dengan departemen masing-masing. Kebetulan Tanpa surat peringatan, tanpa masa transisi, dan tanpa apresiasi atas dedikasi selama ini. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, yang sering dipakai adalah efisiensi. Keputusan PHK yang dilakukan Shopee disebut terkait dengan ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini. Langkah efisiensi tersebut dinilai sejalan dengan fokus perusahaan secara global. Shopee sering bicara soal efisiensi, tapi mari kita lihat. 2023, Shopee buka kantor di beberapa negara baru. Spending marketing miliaran. Ekspansi di tengah resesi. Pertanyaannya, ini soal efisiensi atau soal prioritas? Ketika perusahaan lebih rela bakar uang untuk ekspansi, tapi mengorbankan orang-orang yang selama ini berdarah-darah membangun fondasi. Untung sih sah-sah aja. Tapi, kalau dengan cara menyingkirkan manusia tanpa rasa, itu bukan efisiensi. Itu pengkhianatan. Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh angka. Di mana hati nurani? Apakah loyalitas sekarang nggak ada harganya? Atau mungkin manusia cuma jadi statistik di spreadsheet? Orang-orang ini bukan robot. Mereka punya anak, punya cicilan, punya keluarga. Dan apa yang mereka dapat? Email singkat, lalu disuruh pulang. Mereka nggak minta dimanja, tapi mereka cuma minta dihargai sebagai manusia. Video ini bukan cuma soal Shopee, tapi soal pola. Hal kayak gini banyak terjadi di mana aja. Mungkin hari ini mereka, tapi bisa jadi lu yang berikutnya. Sistem yang menormalisasikan sebuah kejamnya efisiensi sambil memotong nilai-nilai kemanusiaan. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Kalau lu kerja keras, bertahan di satu tempat selama bertahun-tahun, lu berhak dihargai, bukan dibuang. Telah berubah, tapi nurani harusnya tetap ada. Kita butuh bukan perusahaan yang hanya besar, tapi berjiwa besar. Setuju, sebarkan video ini, biar mereka tahu, suara kecil pun bisa jadi besar kalau kita bersatu.